자체가 좀 이루어져야 될 것 같고요. 네. 착지하는 과정에서 네. 이게 누구 충분히 밟은 게 아니거든요. 그냥 본인이 그냥 예. 네. 큰 부상. So yeah, I'm going back to Poland, and I really want to say thank you to fans, to the team, to staff, to the club. It was a short experience, but it was really good. Marta Matejko siap membela Red Spark demi dampingi Megawati. Pada musim lalu, Red Spark tidak bisa menampilkan kekuatan terbaik dalam laga playoff menghadapi PIN Speder. Karena Lee Soyoung dan Chung Ho-young cedera, tanpa dua pemain andalan itu, pada musim lalu Red Spark kalah dari Pink Speder dan gagal masuk final. Saat ini, Red Spark berada di peringkat kedua fase reguler Liga Korea dan hampir pasti masuk playoff. Para penggemar meminta Kohin untuk mendatangkan penanyar pengganti Bukilit. Bagaimana tidak, cedera yang dialami Van Jailik menjadi berita buruk yang menghantui Mega dan kawan-kawan. Saat Transport menghadapi JS Caltech dalam lanjutan fase reguler di Voli Korea Sabtu 22 Februari. Setelah mencoba melakukan blok terhadap Giselle Silva pada awal set pertama, kaki kiri Bukilit mendarat di atas kaki kiri Silva. Bukilit kemudian terjatuh dan laga dihentikan sejenak. Pemain asal Serbia itu kemudian berjalan terpincah menuju bangku cadangan dan tidak main lagi. Hingga laga bubar ofisial, Red Spark menyatakan engkel kaki kiri Bukilit bengkak. Dan analisis cedera lanjutan dari pemain 25 tahun itu baru akan dilanjutkan hari ini. Masalah cedera di Red Spark seperti menjadi nasib buruk yang terulang jelang playoff pada musim lalu. Red Spark tidak bisa menampilkan kekuatan terbaik dalam laga playoff menghadapi PIN Speder. Karena Lee Soyoung dan Chung Ho-young cedera, tanpa dua pemain andalan itu pada musim lalu. Red Spark kalah dari Pink Speder dan gagal masuk final. Saat ini Red Spark berada di peringkat kedua fase reguler Liga Korea dan hampir pasti masuk playoff serta akan menghadapi tim peringkat ketiga. Seandainya tergeser ke peringkat ketiga, Red Spark akan bertemu peringkat kedua fase reguler Liga Voli Korea. Tinggal menyisakan satu putaran atau 5 pertandingan lagi bagi masing-masing klub. Red Spark sejak pekan ini hingga pertengahan Maret akan menuntaskan sederet laga di fase reguler dengan secara beruntun menghadapi Pink Speder, IP Altos, Houston, IP Peres, dan IPAS. Namun, walaupun tampaknya Bukilit masih memiliki peluang yang baik untuk datang ke babak playoff, tampaknya para penggemar sangat ragu sekali tentang performa dari Bukilit ini. Apalagi sebelum Bukilit mengalami cedera, dirinya memang mengalami performa yang buruk. Untuk amunisi yang baru, saran dan kritikan sempat diberikan oleh para penggemar untuk manajemen Red Spark untuk mengambil keputusan cepat, di mana bisa ada dua opsi dilakukan oleh pihak Red Spark untuk mencoba mencari pengganti Bukilit sementara. Banyak sekali fans yang mengatakan bahwa Red Spark harus meniru opsi yang dilakukan oleh Pink Speder, di mana mereka mencari pemain pengganti tapi tidak mengganti Bukilit secara keseluruhan, seperti kasus Tutku yang absen tidak terlalu lama akibat cedera, yang hampir sama seperti Bukilit, di mana saat itu Tutku digantikan sementara oleh Matsuo Matejko. Dirinya hanya bermain beberapa laga saja dan baru pertama kali bertemu dengan Red Spark, kemudian dirinya pun digantikan kembali oleh Tutku. Opsi ini bisa diambil oleh Red Spark jika mereka ingin serius menghadapi Ron Kenang. Akan tetapi tampaknya kondisi ini akan cukup menghabiskan uang. Namun bisa menjadi opsi jangka panjang, di mana jika Bukilit masih belum kembali pada performa terbaiknya, maka secara otomatis Red Spark harus menjadi pengganti permanen. Sedangkan opsi yang kedua adalah pergantian permanen. Memang banyak sekali penggemar Red Spark terutama dari Indonesia yang melayangkan kritik tentang performa Bukilit akhir ini. Mereka sangat minder sekali jikalau Bukilit tidak berbicara banyak di atas lapangan. Sehingga ketika peluang ini, ada banyak sekali penggemar di Indonesia
Terutama Ritz Park mereka meminta untuk mencari pengganti posisi Bukilik apapun alasannya. Uniknya banyak juga yang meminta untuk ia pulang ke Ritz Park sebagai pengganti Bukilik. Apalagi kompetisi Amerika sudah selesai di mana Gia berhasil membawa klubnya finish kedua. Apakah membawa Gia itu masuk akal untuk menggantikan pemain yang lainnya? Mungkin jika hubungan pribadi masih ada peluang bagi Ritz Park untuk memboyong Gia selama dirinya masih menganggur terlihat setelah kompetisi selesai. Namun tampaknya permintaan para penggemar itu tidak diindahkan. Apapun alasannya sebab posisi Gia cukup bermasalah dengan posisi dari Ritz Park. Kabar yang terbaru saat ini tengah mengincar Matesko yang baru saja pulang ke kampung halamannya. Dengan pulangnya Matesko ini maka secara otomatis pergantian Bukilik akan kembali dijadikan sebagai opsi panjang ataupun opsi pendek. Di mana Ritz Park bisa saja menggantikan Matesko hanya selama round ke-6 sambil menunggu Bukilik sembuh jika permainannya tidak sesuai yang diharapkan. Sementara itu kemungkinan Matesko bisa diperpanjang sampai dengan playoff jika performanya semakin baik. Mendengar kabar itu tentunya Mat sangat bahagia sekali kembali Korea. Bagaimana tidak bahagia dirinya sangat mencintai Korea, bahkan ia ketika bermain di Pink Spider sempat mengutarakan dalam wawancaranya. Dalam waktu perpisahan dirinya, siap kapanpun kembali ke sini. Aku berterima kasih dalam momen kali ini. Aku siap kapanpun untuk kembali ke sini, ujar Matesko saat wawancara. Ketika dirinya mengetahui bahwa Ritz Park berminat pada ia, kemungkinan besar Matesko akan sangat bahagia sekali. Kemungkinan kedepannya Mat akan senang jika bermain bersama Megawati. Bagi para pemain asing bermain dengan Megawati itu adalah sebuah kehormatan yang besar. Megawati dianggap sebagai sosok yang sangat disukai oleh semua orang, terutama dalam masalah permainnya. Sepertinya tidak akan ada masalah apapun bagi Matesko. Kemungkinan besar dirinya akan langsung beradaptasi di atas lapangan. Karena dirinya memiliki pengalaman bermain di Korea dan mengetahui bagaimana besarnya tekanan Korea saat bertanding. Sangat jelas sekali posisi Matesko ini adalah posisi yang bisa dikatakan sangat menguntungkan bagi Ritz Park. Mereka akan memiliki pemain yang mengetahui seluk-beluk tim lawan, terutama kelemahan dari Pink Spider sebagai musuh terberat saat berada di atas lapangan. Nah, setelah Sobat Volley mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Vol mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan guys. Just happened.